Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sasongko. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS dari kelompok saya, yaitu yang beranggotakan Ardi Sasongko dengan NIM 123200103. Lalu ada Andita Ayu Safitri dengan NIM 123200118. Baiklah, yang pertama, jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan pengembangan perangkat lunak yang Anda lakukan pada proyek yang akan dibangun. Di sini kami menggunakan SDLC waterfall. Dengan model ini juga perangkat lunak akan dibuat dengan menuntaskan langkah demi langkah, di mana akan dengan mudah memantau perkembangan pembuatan perangkat lunak dan sesuai dengan orientasi sebuah organisasi bahwa segala sesuatu harus dipunyai secara matang di awal, baik persyaratan non-fungsional maupun fungsional, seperti fungsi, komponen, dan spesifikasi perangkat lunak yang akan dibangun. 7 fase pengembangan yang harus dilakukan secara berurut, yaitu diantaranya itu pertama yaitu persyaratan sistem. Pada fase ini akan membahas mengenai aspek non-fungsional. Aspek tersebut berkaitan dengan persyaratan yang tidak berkaitan dengan produk digital yang akan dibangun, namun lebih relevan dengan bidang bisnis yang akan disepakati, seperti biaya dan ketersediaan. Contoh penerapannya yaitu antara pihak pertama sebagai programmer atau pengembang dengan pihak kedua, yaitu pihak klien dari sebuah organisasi kepemudaan. Kedua pihak ini akan membahas kesepakatan terkait perjanjian kerjasama dan biaya yang akan disepakati bersama. Yang kedua itu persyaratan perangkat lunak. Pada fase ini akan membahas mengenai persyaratan fungsional yang berkaitan erat dengan bagaimana sistem, komponen, fungsi, dan spesifikasi dari produk yang akan dibangun. Data-data akan dikumpulkan pada tahap ini. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya menganalisis pertanyaan itu melalui wawancara, studi literatur, observasi, atau bahkan penelitian langsung. Dalam tahap ini, pihak pertama akan berupaya menggali sebanyak-banyaknya berkaitan dengan informasi tentang perangkat lunak seperti apa yang diinginkan oleh kedua pihak. Yang kedua itu analisis persyaratan. Dalam tahap analisis ini, segala informasi telah dikumpulkan oleh pihak pertama. Dalam tahap sebelumnya akan dikaji lebih dalam lagi dan dibedah untuk disusun berdasarkan kepentingan dan kelayakan dari masing-masing elemen untuk diproses dalam tahap pengembangan. Lalu yang keempat itu desain program. Pada tahap desain program ini, pihak pertama akan terfokus pada pengembangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari algoritma prosedural dari perangkat yang akan dibangun. Pihak pertama akan melakukan setiap komponen yang diperlukan yang menunjang pembuatan perangkat lunak yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak klien. Yang kelima itu implementasi. Tahap ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu atau yang biasa disebut ngoding. Proses pembuatan coding aplikasi mengacu pada dokumen yang telah dibuat dan dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya itu pengujian. Tahap implementasi diikuti oleh pengujian semua komponen perangkat lunak, modul dan seluruh sistem integrasi ke dalam sistem operasi spesifik yang diperiksa. Jika kesalahan dan konflik terjadi, maka harus segera diperbaiki. Lalu yang terakhir, dalam definisi yang lebih luas, maintenance adalah proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bug celah keamanan, peningkatan kerja aplikasi, memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru, dan juga penambahan modul-modul baru untuk pengembangan aplikasi. Lalu yang terakhir itu peluncuran perangkat lunak diimplementasikan setelah penerimaan oleh klien. Pembaruan dan pemeliharaan mungkin diperlukan sebelum produk digital dikirim ke klien yang pada akhirnya akan digunakan oleh seluruh anggota dalam organisasi kepemudaan yang menjadi pihak klien dari rencana perangkat lunak yang telah dibangun. Lalu dua buatnya jelaskan tahapan tersebut menggunakan tool Trello. Tuliskan link dan @simonpulung @upnjk ID pada project Trello Anda. Linknya itu https://trello.com seperti yang ada di sini nih. Lalu yang ketiga itu buatlah DFD, diagram flow level 01 dan 2 pada project Anda. Jelaskan pada presentasi. Ini pada DFD level 0 yaitu pasien. Ini gambar secara umumnya itu seperti ini. Itu pasien, data identitas pasien, yaitu menginputkan data identitas pasien. Lalu ada dokter, laporan
Dalam sistem informasi yang mana maka akan laporan data pasien. Dokter laporan hasil pemeriksaan ke sistem informasi dan hasil pemeriksaan ke pasien. Lalu ada petugas administrasi yaitu menginput data pasien dan perawat yaitu data pasien. Terus pada DFD level 2 pasien terus menuju ke registrasi, yaitu di sini secara gambaran lebih rincinya lagi. Pasien tadi data identitas pasien diregistrasikan, lalu simpan data pasien oleh petugas administrasi. Petugas administrasi laporan pendaftaran pasien. Terus setelah registrasi akan muncul yaitu kartu identitas berobat. Ini di pasien juga data identitas berobat untuk pelayanan. Pelayanan itu data pasien untuk menjadi perawat. Lalu laporan pengecekan awal yaitu pemeriksaan, lalu kondisi pasien. Dokter ini akan dilakukan pemeriksaan, lalu setelah pemeriksaan akan memunculkan data pemeriksaan dari data pemeriksaan ini kembali ke pelayanan, lalu menuju ke data transaksi seperti itu. Terus untuk DFD level 2 nya yang lebih rincinya lagi itu pasien, data identitas pasien diregistrasi, diverifikasi oleh petugas administrasi, lalu diinput pendaftaran pasien, data pasien disimpan, lalu akan keluar kartu identitas berobat. Setelah mendapatkan kartu identitas berobat, maka selanjutnya pasien akan mendapatkan nomor antrian di pelayanan. Di pelayanan nanti data pasien akan diberikan kepada perawat, lalu diberikan pengecekan awal di pemeriksaan, lalu kondisi pasien akan dilaporkan ke dokter. Setelah dilaporkan ke dokter, maka dokter akan menampilkan itu data pemeriksaan lalu dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan hasil pemeriksaan pasien, nota pembayaran pasien kembali ke pasien lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.